Assalamualaikum, belajar kimia yuk. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu laju reaksi? Waduh, jangan pusing dulu ya. Yuk kita bahas. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam setiap satuan waktu atau detik. Waduh, jadi apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Jadi, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu suhu. Yang kedua yaitu luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga, konsentrasi. Dan yang keempat yaitu katalis. Nah, jadi itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi di awal udah dijelasin apa pengertian dari laju reaksi dan faktor-faktornya. Nah, selanjutnya kita coba praktikum yuk. Jadi, untuk percobaan pertama, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Sebelum kita mulai percobaannya, ini dia alat dan bahan yang harus kita siapkan, yaitu 2 botol kecil air mineral bekas, 2 balon, 2 bungkus soda atau baking powder, 1 botol cuka, dan stopwatch. Di sini kami menyiapkan 2 botol dengan label yang berbeda. Anggap saja yang satunya A dan satunya B. Lalu masing-masing botol diisi dengan setengah botol cuka. Siapkan balon, lalu isi dengan soda dengan ukuran setengah bungkus dan 1 balon dengan ukuran 1 bungkus soda. Tapi jika kalian ingin menggunakan 1 atau setengah sendok saja, itu tidak apa-apa kok. Selanjutnya, masukkan balon ke mulut botol A dan balon lainnya ke botol B. Secara bersamaan, angkat balon agar soda di dalam balon meluncur masuk semua ke dalam botol. Nah, setelah kami amati, hasil dari botol A, balonnya lebih besar dibanding botol B. Karena kami menaruh soda lebih banyak di botol A dibanding botol B. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu semakin besar konsentrasi pada sebuah larutan, maka semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Baiklah, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah cuka makan, peniti, backlin, dan cangkir plastik air mineral bekas 2 buah. Siapkan cangkir air mineral bekas lalu isi dengan cuka makan dengan ukuran yang sama. Tambahkan backlin pada salah satu cangkir dengan ukuran yang sama, lalu beri label untuk membedakannya. Kemudian masukkan penitinya ke dalam setiap wadah. Hidupkan pengukur waktu dan lihat reaksi apa yang dihasilkan. Dari hasil pengamatan, backlin yang kami beri cuka atau dicampur ada gelembungnya. Timbulnya banyak dan warnanya berubah menjadi menguning. Sedangkan yang kami beri cuka saja, gelembung yang dihasilkan sedikit dan warnanya belum berubah. Jadi, katalis dapat berpengaruh kepada laju reaksi. Buktinya, backlin dicampur cuka akan mempengaruhi, yaitu berubah warna. Sedangkan yang hanya kami beri cuka saja, warnanya lambat sekali untuk berubah. Baiklah, jadi kita akan masuk ke percobaan ketiga, yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi, alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu redoxon atau CDR, 2 botol kecil air mineral bekas, air, benda keras untuk memecahkan CDR. Baiklah, untuk tahap pertama yaitu siapkan 2 gelas air mineral bekas. Beri label pada setiap gelas untuk menandakan perlakuan apa yang diberikan. Nah, setelah itu, gunakan benda keras untuk memecah satu redoxon menjadi kecil dan biarkan satu redoxon lainnya dalam bentuk utuh. Masukkan secara bersamaan kedua redoxon ke dalam cangkir yang berbeda sambil mengukur waktunya.
Mari kita amati reaksi apa yang dihasilkan. Nah, bisa kalian lihat kan, redokson yang dipecah-pecah, gelembung yang keluar lebih banyak dibanding redokson yang utuh. Dan juga redokson yang dihaluskan, itu larutnya lebih lambat daripada redokson yang utuh. Kenapa bisa begitu ya? Oke, jadi begini. Sebagai contohnya yaitu proses pencernaan kita. Saat kita sedang makan, kita pasti akan mengunyah makanan tersebut hingga lembut. Nah, sehingga pada organ lambung, makanan yang dihaluskan akan mudah dicerna dan bereaksi. Nah, itu tadi percobaan ketiga kita. Semoga kalian paham ya. Kita masih ada satu percobaan lagi nih. Percobaan yang terakhir yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu air biasa, air panas atau air dingin, soda kue, dan cangkir plastik air mineral bekas 2 buah. Siapkan 2 gelas air mineral bekas. Selanjutnya, isi kedua cangkir tersebut dengan air yang memiliki suhu yang berbeda. Di sini kami memberi suhu tinggi dan satunya kami beri suhu rendah. Kemudian, tuangkan masing-masing soda kue ke dalam cangkir bekas. Nah, setelah kami amati, soda yang kami beri ke air dingin lebih lambat larut, sedangkan soda yang kami berikan ke air hangat lebih cepat larut. Karena suhu yang rendah akan memperlambat laju reaksi, sedangkan suhu yang tinggi akan mempercepat laju reaksi. Nah, jadi itu tadi adalah percobaan-percobaan untuk laju reaksi. Percobaan pertama kita yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian percobaan kita yang kedua yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang ketiga yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang materi laju reaksi. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan paham mengenai materi ini. Saya Nazwa Bunga Putri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.